Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya mau rakit PC-nya 7 jutaan teman-teman. Ini tuh kebutuhannya seperti biasa ya, untuk gaming, editing tipis-tipis. Karena yang punya PC ini tuh mau jadi konten kreator gitu ya. Jadi mau melakukan streaming dan ngedit-ngedit video, khususnya untuk di Instagram dan TikTok. Ya, kebutuhannya seperti itu. Oke, ini dia, saya langsung aja sebutkan speknya ya, karena ada sedikit cerita di sini, cukup menarik juga. Prosesornya menggunakan Intel generasi ke-12, Core i5 12400F, RAM 16GB dan GPU-nya adalah 1660 Super. Oke, terus kemarin kan saya sempat kasih masukan juga. Wah, kenapa ini nggak pakai Core i3 aja gitu ya, i3 12100F gitu ya, karena GPU-nya kan 1660 Super. Tapi katanya, saya pengen yang prosesor core-nya lebih banyak, thread-nya lebih banyak, dan nantinya untuk masalah GPU katanya gampang lah, lebih gampang ngejual GPU ya untuk upgrade-nya daripada ngejual si prosesor. Jadi yaudah, dari sekarang pakai prosesor yang lebih tinggi dibandingkan budgetnya dibeliin ke GPU gitu ya. Bener juga sih, memang lebih gampang ngejual GPU daripada CPU gitu ya, lebih cepat lah intinya seperti itu ya. Terus saya sarankannya, kenapa ya udah kalau misalkan prosesornya 12400F seperti ini, pakainya RTX 3050 3060 gitu ya. Dan akhirnya jawabannya ya, saya nggak bisa bantah lagi ya, budgetnya ternyata belum cukup. Jadi ini saya sebutkan di awal aja, 7.225.000-an ya total keseluruhannya. Oke, pertama ini prosesor Core i5 12400F, belinya ini yang prosesornya aja, yang tray gitu ya. Jadi harganya kan bisa lebih murah gitu. Banyak banget lah di e-commerce ya, ada yang tray harganya lebih murah dibandingkan yang ada boxnya gitu ya. Terus ada stock coolernya. Jadi ini bisa lebih murah. Untuk motherboardnya ini pakai ASRock H610. Tentunya ini udah ada slot M.2-nya dan slot memori RAM-nya ada 2. Ini ya udah lebih dari cukup ya, karena di sini juga dipakaikan RAM 2x8GB 3200 MHz dari XPG Gaming D35 ya. Pilihan memori RAM ya udahlah, kebanyakan rakitan PC ya pakainya XPG ya, performanya kenceng, desainnya tuh elegan banget, jadi udah paling pas. Tapi sayangnya di sini yang D35 ini tuh belum ada RGB-nya, jadi masih pakai heatsink aja. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting performanya kenceng, bisa diandalkan, dan harganya juga masih tetap minimalis ya. Terus untuk storage, nah ini dipasangkan satu NVMe 256GB. Ya memang ini bukan dari brand yang tinggi-tinggi amat, karena ya tadi budgetnya nggak terlalu mahal. Yang penting NVMe aja 256GB ditambah 1TB untuk harddisk untuk penyimpanan si game ya, karena kan dia mau main game tuh ya, game-game sekarang size-nya tuh kan besar-besar, jadi disimpannya nanti di harddisk, itu udah lebih dari cukup. Nah untuk si NVMe-nya diinstalkan Windows 10 atau Windows 11 itu cukup. Terus Office-nya nanti diinstalkan di NVMe, aplikasi-aplikasi ya pendukung lainnya nanti bisa diinstalkan aja di NVMe gitu ya, karena masih lega ya 256GB. Untuk penyimpanan game, video, dan lain-lain cukup di harddisk aja. Apakah nanti bakal bottleneck? Enggak sih kayaknya ya, nggak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Kalau game diinstalkan di harddisk itu masih tetap aman-aman aja. Paling bedanya dari speednya aja ya, speed loadingnya gitu ya, ketika diinstalkan di NVMe dan di harddisk tuh agak beda sedikit. Kalau FPS mah ya sama-sama aja, karena yang berpengaruh banget ke FPS game ketika main tuh adalah prosesor dan GPU-nya gitu, masih aman. Terus untuk GPU-nya di sini pakaikan Yeston ya 1660 Super, harganya saya dapat 1,7 jutaan. Wah, Bang, kenapa murah? Ya, balik lagi. Ini keseluruhannya memang semuanya baru ya, kecuali GPU-nya. Karena untuk memangkas budget di rakitan PC minimalis, pengen performanya kenceng gitu ya, dengan harga yang ya dipas-pasin gitu ya. Salah satunya beli GPU yang second. Ya walaupun ya di sini second, tapi tetap untuk garansinya, terus untuk segelnya masih tetap aman, belum pernah dibongkar, belum pernah diservis. Jadi saya udah pastiin ke penjualnya kalau si GPU-nya ini masih standaran, masih aman lah gitu ya. Nanti kita akan tes juga suhunya seperti apa. Kalau misalkan, wah Bang saya pengen yang baru, ya boleh-boleh aja ya. 1660 Super tuh harganya berapa ya? 2,5 atau 26, 27 gitu ya, tergantung brandnya. Jadi harganya kemungkinan bisa di 8 jutaan.
Jadi untuk memangkas budget ya, rakitan PC minimalis salah satunya GPU-nya. Terus sebenarnya bisa juga ya kita meminimalisir lagi budgetnya, beli memori RAM yang second ya. DDR4 tuh banyak banget. Itu harganya 2 kali 8 GB yang second, ada yang jual 400.000, bahkan ada yang jual 375 gitu ya. Tapi yang second ya, memori RAM beli second nggak apa-apa, karena memori RAM biasanya garansinya lifetime, jadi aman-aman aja gitu. Kalau misalkan wah bang susah nyari memori, ya udah beli yang baru aja gitu. Untuk memori RAM harganya beda-beda tipis. Oke, terus untuk cooler ini pakai Paladin X400 dari PC Cooler, karena kan si prosesornya nggak dikasih stok cooler, jadi pakai cooler aftermarket. Selain jadi nambah ganteng, juga bisa menambah performa untuk meningkatkan si prosesor. Terus power supply. Nah, ini yang paling menarik ya, ketika kemarin saya cari-cari ya budget yang ya power supply yang lumayan gitu ya, di budget 500 ribuan kan biasanya ada Deepcool seri PF, terus ada PC Cooler yang baru itu ya, seri KF itu kan murah ya. Ternyata saya nemu nih, ini ada Acer AC550 80 plus bronze, harganya 575 ribuan ya, di bawah 600 ribu, dan udah full modular. Wah, keren banget nih prosesor ya. Saya juga jadi penasaran juga ya. Ya udah akhirnya beli ini aja ya. Ini karena udah full modular, tapi saya belum sempat bongkar jeroannya ya, apakah pakai kapasitor apa. Belum sempat cari informasi lebih jauh. Tapi kalau melihat dari full modular, ya power supply mana lagi gitu, 500 ribuan full modular. Luar biasa. Oke. Terus apalagi casing. Nah, ini casing dari Phenomer X Mistra ya. Ini tuh harganya 500 ribuan, udah dapat fan RGB ada 4. Jadi udah cukup lah ya untuk intake nanti. Dan saya nyalain dulu lah biar kelihatan. Exhaustnya satu fan 120 mm di belakang. Jadi ini udah standar banget lah ya. 3 fan di depan untuk intake, 1 exhaust di belakang ya, untuk mengeluarkan panasnya. Oke, keseluruhannya udah ya teman-teman. Kalau misalkan untuk port di sini ya standar-standar aja lah, belum ada Type C-nya untuk casingnya. Cuman ada USB Type A 3.0, 2.0, terus di belakang juga ada port USB dari bawaan motherboardnya gitu ya. Oke, seluruhnya udah kayaknya, total keseluruhannya saya akan simpan di sini. Kalau misalkan kalian mau ngikutin rakitan PC seperti ini ya, boleh cek nanti linknya, saya akan simpan di deskripsi. Kalian boleh cek belinya di link-link itu. Tapi untuk GPU karena ini second ya, kayaknya udah nggak ada lah, jarang. Nanti saya kasih referensi yang lain. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujiannya. Gimana rakitan PC 7 jutaan, kenceng atau lambat atau kurang memuaskan? Kita akan tes sekarang. Oke, let's go. Oke, kita masuk ke pengujian game. Pertama, God of War. Resolusi 1080p, presetnya ultra, FPS berada di 40-an aja. Dengan usage GPU udah mentok 99%. Saya turunkan preset ke original aja, ya baru FPS naik rata-rata 70 FPS. Usage i5 12400F ini juga masih berada di 43%-an. Cukup ideal. Wattmeter PC-nya menunjukkan di 240 watt, naik turun ketika main game. Kalian bisa lihat di pojok kiri. Game kedua, GTA 5 ya, resolusi sama 1080p, preset very high. Ini misi-misi awal ya, tapi lumayan ada adegan tembak-tembakan. Usage GTX 1660 Super sama udah di atas 90%-an. Namun untuk Core i5 12400 ini masih santai-santai aja di 20-30%-an. FPS cukup tinggi, 170-an FPS, namun kadang ada drop FPS. Tapi itu juga masih di 70-an FPS. Ya masih aman lah ya. Kalau PC ini dipakai game GTA Roleplay juga udah sangat cukup sekali. Game ketiga, Need for Speed Heat 2024. Resolusi 1080p, presetnya high ya, usage GPU udah 90%-an ya, naik turun gitu ya. Begitu juga dengan CPU-nya, 50-60%. Game ini kerasa CPU bond. Jadi si kinerja 1660 Super sama 12400F ini berasa berimbang kalau di game ini. Saat melaju cepat, proses render bangunan ya harus cepat juga. Jadi nggak heran lah kalau CPU dan GPU bekerja keras. Game keempat, saya tes Resident Evil Remake, masih sama 1080p, presetnya mid ya. Nah, kalau di game ini kerasa kalau GPU 1660 Super kurang powerful. Usage-nya mentok 99% dengan suhu 74 derajat Celcius aja. Dan kita lihat untuk CPU masih di 30%-an dengan suhu 40-50 derajat Celcius, naik turun tergantung frame gameplaynya. FPS yang paling penting di sini masih 60-an. Masih enak main game petualangan seperti ini. Lancar.
Lanjut game kelima, Spider-Man Remaster 1080p presetnya high. Saat bergelantungan di kota, ini kan butuh render cepat ya untuk merender gedung-gedungnya. Makanya usage GPU 99% dan CPU juga udah di atas 50%-an. Hampir mirip deh pengujian game seperti tadi, si game Need for Speed tadi ya. Yang penting di sini suhu GPU ya masih normal di 72 derajat Celciusan, apalagi CPU hanya di 55 derajat Celcius aja. Naik turun dikit lah wajar ya. Tapi intinya masih aman. Game ketiga ini lebih berat, The Last of Us, resolusi 1080p, presetnya saya kasih low aja supaya FPS masih di atas 60-70 FPS. Di game ini ada beberapa ledakan atau frame yang berat, kadang bisa drop ke 20 FPS. Kalau pengen nyaman ya udah setting low aja kayak gini. Apalagi pas masuk ke mobil dan pindah map, FPS ini mulai kerasa berat. Tapi setidaknya PC ini masih bisa menjalankan game-game terbaru saat ini. Pengujian ketujuh, tes Premiere Pro. Seperti biasa, editing video YouTube sekilas IT ya, resolusi 1080p, 120 fps ya. Playback di timeline sangat aman sekali, nggak kerasa reg-regan ya, walaupun ini masih belum terlalu banyak efeknya, layernya dan lain-lain ya. Terus di sini saya akan langsung tes aja render file size videonya 1,7 GB dengan durasi video 22 menit. Hanya membutuhkan waktu 8 menit aja. Widih, keren kan ya. Di sini memang yang paling kerja tentu core dari prosesor 12400F-nya. 6 core 12 threads ini sangat membantu untuk proses render. Cukup cepat sih kalau memang PC ini mau dipakai editing render-renderan. Nanti kedepannya tinggal upgrade GPU, udah GG banget nih PC. Oke, sebagai tambahan di sini saya akan tunjukkan skor pengujian 3D Max sintetis. Skor dari 3D Max ini udah sangat cukup sekali ya untuk keperluan-keperluan di tahun 2024, bahkan beberapa tahun ke depan juga. Jadi masih sangat powerful PC 7 jutaan seperti ini. Tinggal kalau punya budget lagi beberapa tahun ke depan tinggal ganti GPU udah madep. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya, benchmark gaming suhunya seperti apa ya? Kebetulan di pengujian ini ya seperti biasa ya, di ruangan tanpa AC ya. Jadi suhunya menurut saya sangat adem sekali. Ketika kalian nanti PC-nya seperti ini misalkan ya, di ruangan kalian ada AC-nya, kemungkinan PC-nya bisa jauh lebih adem. Terus untuk performanya 12400F ini ternyata ya masih cukup tangguh lah ya untuk mengimbangi si 1660 Super. Ya nantinya kalau misalkan dia yang punya PC ini punya budget lagi, bisa di-upgrade GPU-nya ke RTX 4060 atau RTX 3060 Ti. Ini masih bisa banget karena 12400F ini ketika tadi pengujian game, GPU-nya udah 100% gitu ya. CPU-nya masih di 40, 50 gitu ya, tergantung gamenya ya. Jadi spare-nya masih jauh banget. Ketika nanti di-upgrade punya duit lagi nih ya, tinggal ganti GPU-nya. Dan satu lagi sih sebetulnya ya, karena saya juga belum yakin juga ini power supply-nya bisa se-powerful sampai mana gitu ya, untuk bisa menahan RTX 3060 atau 4060. Tapi kalau untuk dari dayanya ya 550 watt ini masih bisa menghandle RTX 4060. Jadi wattnya ya masih 1112 sebetulnya dengan 1660 Super ya. Jadi kalau misalkan nanti di-upgrade PC ini ke 4060, power supply-nya nggak usah diganti juga nggak apa-apa lah ya. Tadi ketika main game, watt keseluruhan PC-nya aja ya, PC-nya aja ini sekitar 250, 260 ya. Ketika game-game yang terlalu CPU bound gitu ya bisa nyampe 250, 260. Tapi kalau game-game standar ya kayak Resident Evil ya, terus GTA 5 ya, wattnya di 230, 240-an. Ya ini wattnya cukup lah ya untuk di rumah 1300 watt. Aman banget lah ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya komentar atau punya rakitan PC 7 jutaan, coba komentar di bawah simpan. Siapa tahu nanti teman-teman yang baca-baca komentar ya, lagi cari referensi budget 7 jutaan, bisa baca komentar kalian, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Randy Adas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.